Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa'ahsana ta'limana wa addabana fa'ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabina wa habibina nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah fikih kontemporer. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan UAS. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu isu fikih kontemporer yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, yaitu bagaimana hukumnya pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Sebelumnya, pada pertemuan ke-14 kita sudah mengkaji tentang perubahan pelaksanaan tata cara ibadah pada masa pandemi COVID-19. Dan sekarang, ketika pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dampak ekonomi, dan juga keterbatasan pemerintah dalam memberikan bantuan dan penanggulangan dampak COVID-19 ini, jadi timbul gagasan atau ide bagaimana harta umat yang berbentuk harta zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk penanggulangan pandemi dan dampaknya ini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. Gambaran masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia membuat seluruh aktivitas terhenti. Dalam usaha menekan penyebaran COVID-19, pemerintah berusaha membuat kebijakan yang membatasi pergerakan masyarakat, di antaranya yaitu pembatasan sosial berskala besar, adaptasi kebiasaan baru, dan PPKM, atau yang disebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, ini dalam rangka, kebijakan-kebijakan ini dalam rangka menekan laju pertumbuhan virus COVID-19. Satu sisi, kebijakan ini bisa menekan penyebaran virus. Di sisi lain, kebijakan ini berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat lainnya, yaitu pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi. Aspek yang paling terdampak adalah aspek ekonomi, dengan semakin melumpuhnya aktivitas perekonomian. Di antaranya yaitu banyak karyawan yang di-PHK, para pengusaha mikro harus gulung tikar, para pemberi jasa transportasi online atau offline harus menahan derita karena tidak ada yang mengorder jasanya. Dengan adanya dampak pada bidang ekonomi ini, diharapkan adanya perhatian pemerintah dan pihak swasta yang mengelola dana zakat, sedekah, dan infak umat untuk membantu meringankan beban kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi. Selain itu, negara membutuhkan uluran tangan pihak swasta dalam penanggulangan korban pandemi, seperti memberikan perawatan dan menangani korban pandemi. Dengan demikian, perlu adanya kajian bagaimana hukum menggunakan dana umat ini dalam mengentaskan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini. Pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Ya, sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah. Ya, jadi pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan sedekah kepada penerima dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar atau usaha yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat yang terdampak COVID-19. Jadi, penanggulangan wabah dan dampaknya ini maksudnya adalah bagaimana zakat, infak, dan sedekah itu digunakan untuk apa? Untuk
mencegah penyebaran COVID-19 yang pertama, terus juga merawat dan menangani korban, memperkecil angka kematian, membatasi penularan penyebaran penyakit. Ya, bisa jadi dengan dana zakat ini atau infak atau sedekah ini digunakan untuk pembelian kebutuhan alat-alat kebutuhan rumah sakit, ya, atau APD, alat pelindung diri, atau masker. Ya, bagaimana hukumnya? Ini yang akan kita kaji. Pembahasan, ya, perintah bagi pemimpin untuk memungut zakat dan menafkahkan harta. Ya, coba lihat tertera di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan ini merupakan khus fi'lul amar, ya, perintah bagi pemimpin untuk mengambil zakat dari umat Islam. Berdasarkan ayat ini, itu kenapa pada masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau membayarkan zakat. Ya. Terus di ayat selanjutnya, surah Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukkah kamu. Di sini ini perintah untuk memberikan infak, ya, dari apa yang kamu usahakan dan apa yang dikeluarkan Allah dari bumi, ya. Oke, selanjutnya golongan penerima zakat disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, jadi di sini disebutkan ya, ada golongan yang sudah ditentukan oleh Allah yang wajib menerima zakat, yang mereka yang dinamakan dengan mustahiquz zakah. Siapa aja mereka? Yang pertama, orang fakir. Orang fakir ini orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, orang miskin, ya. Orang miskin ini orang-orang yang dia memiliki pekerjaan tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya. Dan amilin, ya, yang ketiga yaitu pengurus, orang yang mengurus zakat, amiluz zakah, ya. Terus orang yang keempat, orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang dibujuk hatinya untuk tetap berada dalam keislaman. Dan yang kelima, orang yang memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Dan yang keenam, orang-orang yang berhutang, ya. Dan yang ketujuh, untuk fisabilillah. Fisabilillah ini yaitu orang yang dalam peperangan di jalan Allah, ya. Dan yang ke-8 yaitu orang-orang yang mereka itu dalam perjalanan, ya, ibnu sabil. Oke. Selanjutnya akan jadi pertanyaan, apakah, ya, makna fisabilillah ini bisa diperluas atau hanya dimaknai bagi orang yang berperang di jalan Allah. Nah, di sana dibahas oleh para ahli fikih dan yang dinukilkan oleh Imam Ar-Razi, ya. Di sini dia katakan dalam tafsir Al-Kabirnya, wa'lam anna zahiral lafzi fi qawlihi wa fi sabilillah la yujab al-qasru ala kulli al-ghuzah. Falihadha al-ma'na نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وإمارة المساجد لأن قوله وفي سبيل الله عام في كل. Ketahuilah bahwa fisabilillah secara zahir
tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini, Imam Al-Qaffal menukilkan pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan, mulai dari mengkafani jenazah, membangun benteng, dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah fisabilillah itu bermakna umum. Ya, jadi ada perluasan makna dari kata-kata fisabilillah, tidak hanya orang yang berperan di jalan Allah, tetapi bisa diperluas maknanya menjadi segala bentuk kebaikan, ya. Termasuk di sana itu penyelenggaraan jenazah, membangun benteng, dan memakmurkan masjid. Oke. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan, bagaimana hukumnya pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Bentuk pendistribusian dana zakat bagi penanggulangan COVID-19 dan dampaknya itu terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, menyerahkan harta zakat itu langsung kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat secara langsung. Yang kedua, menggunakan dana zakat untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Ya, jadi ini tidak diberikan langsung ke mustahiknya. Kepentingan kemaslahatan umum ini bisa dalam bentuk pengadaan alat-alat kesehatan, ya, alat pelindung diri bagi dokter dan pembagian masker dan yang lain-lainnya. Dan juga termasuk perawatan orang yang terkena virus COVID. Ketentuannya, ya, pendistribusian dana zakat untuk mustahik secara langsung, ya, itu hukumnya boleh, ya, dibolehkan, dan ini berdasarkan fatwa MUI, ya. Dengan ketentuannya, yang pertama, penerima termasuk salah satu golongan atau asnaf zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil zakat, atau yang mengurus zakat, mu'allaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan atau fisabilillah. Jadi ketika orang yang terdampak ekonominya secara langsung oleh COVID-19 ini, apabila dia termasuk dalam kategori asnaf 8 ini, maka dia boleh menerima zakat. Yang kedua, ketentuannya harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik ketika itu. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif, ya, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Jadi zakat produktif ini bisa berbentuk dengan pemberian modal, ya, pemberian modal atau hewan ternak, di mana dengan ini dia bisa memiliki kegiatan yang dapat menghasilkan. Jadi pendistribusian dana zakat bersifat produktif ini dengan memberikan modal, ya, sehingga mereka orang-orang fakir miskin ini atau orang yang terdampak COVID-19 ini memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya di masa yang akan datang. Selanjutnya, pendistribusian untuk kemaslahatan umum, ya. Sebagaimana contohkan tadi, bisa untuk pelayanan di rumah sakit, ya. Penerima dengan ketentuan, ya, dan ini dibolehkan dengan ketentuan, penerima manfaat termasuk golongan asnaf fisabilillah yang sudah saya sebutkan tadi. Terus pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum. Ya, jadi memang digunakan untuk kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, orang yang berhak menerima zakat, ya, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan, serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah COVID. Ketentuan lainnya, zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat, atau yang disilahkan dengan ta'jilu zakah, tanpa harus menunggu 1 tahun penuh, atau yang disilahkan dengan hawalan al-haul apabila telah mencapai nisab. Ini ketika saat itu dibutuhkan dana zakat umat ini. Kemudian kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Demikianlah penjelasan Umi tentang materi
pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan dari dampak COVID-19 ini. Silakan eksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca referensi lainnya. Kami tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.